Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aktif Usmansyah dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengembangan Media Audio Pembelajaran. Oke, pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama ada pengenalan media audio pembelajaran, yang kedua ada landasan teori pembelajaran audio, yang ketiga ada teknik produksi media audio pembelajaran, yang keempat ada penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat, yang kelima ada mengevaluasi dampak media audio pembelajaran, dan yang terakhir ada retensi dan keterlibatan pendengar. Oke, materi yang pertama, pengenalan media audio pembelajaran. Media audio pembelajaran merupakan aspek penting dalam program pendidikan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media audio pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Penelitian oleh Mayer menemukan bahwa kombinasi suara dan gambar dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 50% dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau gambar saja. Media audio pembelajaran adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk suara yang dapat membantu menggambarkan informasi, meningkatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa yang berpengaruh pada proses belajar mengajar. Media audio pembelajaran dapat berupa berbagai format seperti peta suara, piring suara, podcast, audio, digital, dan lain-lain. Ini dapat digunakan dalam pembelajaran secara umum, termasuk pendidikan radio, paket belajar digital, dan podcast. Media audio pembelajaran dapat membantu mengasah keterampilan bahasa asing, meningkatkan hubungan dengan siswa, dan menstimulasi kemampuan berpikir kreatif. Oke, yang kedua adalah landasan teori pembelajaran audio. Landasan teori pembelajaran audio memainkan peran penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Salah satu landasan teori yang mendasar adalah teori dual coding yang diajukan oleh Alan Pavio pada tahun 1971. Teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Penelitian oleh Mayer tahun 2001 menemukan bahwa kombinasi suara dan gambar meningkatkan pemahaman siswa hingga 50% dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau gambar. Landasan teori pembelajaran audio adalah teori yang mengatur tentang penggunaan media audio dalam proses pembelajaran. Media audio merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang mengandung pesan dalam bentuk suara, yang dapat membantu menggambarkan informasi, meningkatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa. Landasan teori pembelajaran audio dibangun pada dasar penggunaan komunikasi auditif yang banyak digunakan dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari tingkat sekolah, dasar, hingga perguruan tinggi. Media audio pembelajaran dapat berupa berbagai format seperti peta suara, piring suara, podcast, audio, digital, dan lain-lain. Ini dapat digunakan dalam pembelajaran secara umum termasuk pendidikan radio, paket belajar digital, dan podcast. Media audio pembelajaran dapat membantu mengasah keterampilan bahasa asing, meningkatkan hubungan dengan siswa, dan menstimulasi kemampuan berpikir kreatif. Oke, yang ketiga ada teknik produksi media audio pembelajaran. Teknik produksi media audio pembelajaran telah menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan media pendidikan modern. Dalam produksi audio, beberapa teknik kunci digunakan untuk menciptakan materi yang efektif dan menarik bagi para pembelajar. Salah satunya adalah pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara. Teknik produksi media audio pembelajaran melibatkan langkah-langkah untuk menciptakan materi audio yang efektif untuk pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada perencanaan. Tahap ini mencakup identifikasi tujuan pembelajaran, audiens target, topik atau konten yang akan disampaikan, serta format atau gaya penyampaian yang cocok untuk pesan audio. Yang kedua ada pemilihan alat. Pilih perangkat lunak atau perangkat keras yang sesuai untuk merekam, mengedit, dan mengubah audio. Yang ketiga ada penulisan skrip. Tulis skrip yang jelas dan terstruktur dengan baik. Skrip harus dirancang untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat ada perekaman. Lakukan perekaman suara menggunakan mikrofon berkualitas tinggi. Pastikan lingkungan rekaman hening untuk menghindari gangguan suara yang tidak diinginkan. Yang kelima ada pengeditan. Setelah perekaman selesai, lakukan pengeditan audio untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan, memotong bagian yang tidak diperlukan, menambahkan efek suara jika diperlukan, dan menyesuaikan volume kualitas suara agar sesuai dengan standar yang diinginkan. Oke, kemudian ada penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat telah menjadi pendorong utama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran
bagi berbagai kelompok masyarakat. Penggunaan media audio memungkinkan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Penerapan media audio dalam pendidikan masyarakat juga dapat membantu menciptakan komunitas belajar yang berkelanjutan dan berdaya. Melalui interaksi antara peserta dan fasilitator dalam siaran audio, hubungan sosial dan dukungan antar sesama dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan dan pembelajaran yang inklusif dan memberdayakan. Menurut penelitian oleh HO dan Greenhill tahun 2020, komunitas belajar yang kuat dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian pembelajaran. Oke, kemudian ada mengevaluasi dampak media audio pembelajaran. Mengevaluasi dampak media audio pembelajaran adalah langkah penting dalam memahami efektivitas dan relevansi konten audio dalam pendidikan. Penelitian oleh Khan tahun 2018 menunjukkan bahwa evaluasi yang komprehensif dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan program dan potensi perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk survei, wawancara, dan analisis data. Indikator penilaian efektivitas media audio pembelajaran sangat penting untuk mengukur dampak keberhasilan dari penggunaan konten audio dalam proses pembelajaran. Beberapa indikator, yang pertama ada pemahaman materi. Tingkat pemahaman materi yang dipahami oleh para audiens yang disampaikan melalui media audio dapat diukur melalui tes atau kuis sebelum dan sesudah penyampaian konten. Yang kedua ada retensi informasi, evaluasi terhadap kemampuan peserta untuk mengingat dan mengaplikasikan informasi yang dipelajari dari media audio. Yang ketiga ada partisipasi dan keterlibatan. Indikator ini mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran melalui media audio. Yang keempat ada umpan balik peserta. Mendapatkan umpan balik langsung dari peserta tentang kelebihan dan kekurangan dari konten audio dapat membantu mengevaluasi efektivitasnya. Yang kelima ada peningkatan keterampilan. Evaluasi terhadap peningkatan keterampilan atau pengetahuan yang dihasilkan dari pembelajaran melalui media audio. Yang keenam ada perubahan perilaku. Mengukur apakah penggunaan media audio telah berhasil menghasilkan perubahan dalam perilaku atau kebiasaan peserta. Perubahan yang diinginkan dapat berkisar dari pengurangan penggunaan plastik hingga peningkatan efisiensi energi. Yang ketujuh ada keterlibatan komunitas. Evaluasi terhadap keterlibatan dan interaksi antara peserta dalam komunitas belajar yang didukung oleh media audio. Yang kedelapan ada kualitas produksi. Evaluasi terhadap kualitas teknis dan estetika produksi konten audio. Yang kesembilan ada aksesibilitas, memastikan bahwa konten audio dapat diakses oleh semua individu termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensoris. Yang ke-10 ada kepuasan peserta, evaluasi tingkat kepuasan dan keinginan peserta terhadap konten audio yang disampaikan. Oke, indikator ini dapat secara komprehensif mengevaluasi efektivitas media audio pembelajaran dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, kemudian ada retensi dan keterlibatan pendengar. Retensi dan keterlibatan pendengar dalam audio pembelajaran adalah kunci utama dalam memastikan efektivitas proses pembelajaran. Retensi atau kemampuan pendengar untuk menyimpan informasi mendukung pembentukan dan pengetahuan jangka panjang dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.